ODGJ itu kan orang sakit ya, walaupun fisiknya sehat, tapi kan jiwanya yang sakit. Keluarga itu hampir semua udah pernah kena dilukai sama dia. Bohong. Saat ini kita bersama tim Satgas K3S Polres Metro Jakarta Timur menindaklanjuti laporan masyarakat adanya ODGJ yang meresahkan dan masih mempunyai keluarga. Untuk saat ini kita sedang melakukan tindakan evakuasi. Ya, lagi dipujuk untuk kita bawa perawatan. Pertama kita bawa ke rumah sakit Durensawit gitu. Nanti setelah ini kita nunggu pihak keluarganya ya. Nanti kita rujuk bersama-sama pihak keluarga dengan didampingi oleh pihak P3S Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur untuk melakukan perawatan di rumah sakit Durensawit. Jangan sampai lepas kamu kan kemana? Awal mula dia sakit itu ketahuan itu semenjak pas saya nikah aja tuh 2003, itu udah mulai bengong-bengong dianya. Nah, berbarengan juga itu pas dia ikut camping. Itu dia ikut camping, lagi sakit juga, lagi badannya panas. Nah, dia ikut ke sana terus ceritanya ngambil inilah, ada yang dia ambil juga gitu. Pokoknya ada barang yang diambil kayak batu-batu gitu. Ya udah dari situ udah mulai bengong-bengong, terus udah mulai ngambil-ngambil apa ya? Ngambil-ngambil sendal, ngambil-ngambil lampu gitu. Dia ngambil-ngambil barang orang. Terus sering gimana sih, dia merasa memiliki apa yang dia kira punyanya dia gitu. Misalnya dia ngelihat kaos gitu, ngelihat kaos yang dipakai sama orang lewat, dia merasa itu punya dia, ya dia ambil. Terus nggak kemungkinan itu ngelukain orang yang punya gitu. Salah satunya tuh waktu itu pagi-pagi ada mbak-mbak kerja, dia megang handphone kan, lagi telepon, dia pikir itu handphonenya dia, main ambil aja. Akhirnya pentung lah tuh si mbak, pakai yang ada di situ ada paralon, ya dipentung pakai paralon. Akhirnya kan mau nggak mau kita juga istilahnya udah satu handphonenya rusak karena jatuh, kedua mbaknya juga kan cedera juga kan. Akhirnya mau nggak mau kita ngobatin ya, kayak gitu-gitu. Banyak juga sih kejadiannya udah nggak bisa dihitung, kayak keluarga, kayak ibu saya, nenek saya, ibu Rosi juga pernah kena. Pokoknya semua keluarga itu hampir semua udah pernah kena dilukai sama dia.
Sebenarnya dari pihak Dinsos itu mungkin 1-2 orang kalau pasien yang nggak agresif bisa. Cuman karena kita bilang Edi ini agresif, nggak bisa kalau 1-2 orang karena tenaganya gede. Makanya pihak Dinsos datang kan agak banyak gitu. Kalau pihak keluarga ya anggap wajar karena kita tahu adik kita itu agresif gitu. Enak, ntar enak di sana enak, lebih enak lagi. Tadi kan kakak merosi semua, ya katanya bener. Ya, ntar sama Cep semua, sama Cepoy, saya bilangin, ya, Asep semua. Si ini lagi berobat dulu ya, biar di sana dulu ya, ya. Ya kita pas nyampe itu Pak Edinya kan masuk ruangan gitu ya, ruangan khusus, ditaruh ruangan khusus, kita daftar, sambil kita inian daftar, terus nunggu dokter, nunggu panggilan dokter, terus dipanggil, kita konsultasi sama dokter untuk pindah ke ruang selanjutnya. Nah dari ruang selanjutnya itu kita cuman nganter sampai batas apa sih ruang apa namanya? Ya pokoknya batas ruang pasien lah gitu. Jadi keluarga itu nggak bisa masuk ke dalam buat ngelihat apa gitu. Sebelum masuk ke ruangan khusus yang gangguan itu, yang dia istilahnya ruangan sementara lah. Bilang, bilang, Ros, gua nggak apa-apa gitu. Ya, kan lagi diobatin. Ya, yang nggak usah dipikirin, kesian dia. Harapan saya mah ya kalau bisa rumah sakit Durensawit itu bisa nampung Edi lebih lama. Cuman kan ya kita tahu ada aturan dan prosedurnya gitu ya. Jadi ya kita ikutin aja lah aturannya. Ada dokter rekomendasiin kemarin apa ya rumah rehabilitasi mental di Jati Bening. Itu rumah sakit. Kata dokternya mending dibawa ke situ. Terus ada di situ kan nanti ada pendampingan dokter, ada obatnya juga gitu. Kalau di yayasan kan beda Bu, nggak ada obat, nggak ada pendampingan dokter. Awal-awal itu saya pernah ke panti yang di Cipayung itu kan. Saya nyari muter ini pas ini mau habis dari Grogol ini mau taruh di mana gitu kan. Saya nyari panti gitu. Terus saya nanya-nanya ke situ ya kalau resikonya kalau di panti ya gitu nggak bisa ditengok. Satu juga keluarga udah di istilahnya ya udah namanya dia kalau udah ditaruh di panti udah diurus sama negara gitu kan jadi keluarga tuh udah nggak bisa nengok nggak bisa apa gitu istilahnya udah lepas lah gitu. Ini baru hasil dari apa? Rajal, rawat jalan tadi tadi pagi mereka ke Rumah Sakit Durensawit. Ini biasanya dipilih oleh petugas perawatnya. Mereka dikontrol psikiater ke Rumah Sakit Durensawit. Kalau sekali kontrol itu biasanya 40 sampai 50 orang. Karena jumlah kita kan ada pasien itu 716 orang, jadi dibagi satu orang itu satu, pokoknya satu kali sebulan lah mereka ke rumah sakit. Kita lebih banyak pasiennya itu kalau kata dunia kesehatan itu isolasi sosial. Jadi mereka interaksinya kurang. Interaksinya kurang gitu ke orang-orang baru. Kalau di sini kan itu tergantung wismanya. Kalau wisma Merak itu sekarang pakai baju warna pink ya. Kayak gini warna pink. Kalau yang Cendrawasih warna orange yang warna hijau dia Garuda. Satu Wisma Merak, Garuda, sama Cendrawasih. Kalau Wisma Merak itu adalah pasien yang baru. Udah ada tingkatannya naik lagi, baru ke Wisma Cendrawasih, baru yang tahap terakhir itu di Wisma Garuda. Kalau warga binaan kami itu dari jam setengah 7 pagi itu mandi pagi sampai jam 7, baru habis mandi mereka minum susu dan roti adalah dikasih roti kalau nggak biskuit. Habis itu kegiatannya jalan pagi sampai jam 8 gitu. Dari jam 7 ke jam 8 jalan pagi. Nah, habis itu jam 8-nya makan sarapan pagi. Nah, baru sarapan pagi itu sekitar satu jaman, baru minum obat. Habis minum obat, kegiatan
relaksasi. Ada beberapa pasien di sini obatnya itu khusus. Jadi kita ngapalin kenapa mereka obatnya dapat yang macam-macam ya kita melihatnya dari muka sama nama. Kalau untuk hampir semuanya itu memang obatnya hampir sama semuanya. Cuman ada beberapa aja yang khusus beda. Macam-macam. Kalau ini kan tergolong obat yang apa namanya, ada sebagian obat penenang. Jadi emang ada efeknya yang untuk efeknya yang buat penenang. Biasanya kita bariskan lagi untuk ice breaking aja, mereka biar rileks lagi badannya, barulah kebersihan lingkungan. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segenggam cinta, namun kau meminta diriku membawakan bulan ke pangkuanmu. Dari kebersihan lingkungan, kita kumpulkan lagi untuk makan snack sore namanya. Habis itu baru mandi sore, ya istirahat sebentar, baru makan sore lagi, minum obat, baru masuk lagi ke Wisma. Mengurus, iya pasti kan. Iya, pastikan tadi tanda tangan surat pernyataan bahwa mereka tidak bisa merawat dia di rumah dan ada surat dari RT RW-nya, nah, baru kita terima gitu. Tapi jadi kalau ada keluarga yang mau boleh. Boleh. Berarti asumsi yang di luar-luaran sana yang katanya panti tempat terakhir itu bohong. Bohong. Nggak bisa. Berarti boleh dijemput. Boleh dijenguk. Yang terpenting ya ada surat pernyataan dari keluarganya, dari RT RW-nya ada, jelas lah kayak gitu. Ya setiap sebulan sekali biar perkembangannya ada kayak gitu, ya mereka harus dijenguk lah gitu. Jangan lepas tangan aja gitu. Takutnya kan ada keluarga yang lepas tangan, hah? Ada batasan nggak? Batasan apusnya? Misalnya keluarganya ini mau jenguk atau apa gitu. Kita nggak ada batasan. Bebas aja. Bebas. Yang penting jam kerja dia datang gitu. Untuk standar operasional yang ada di kita ya, itu untuk penjemputan masyarakat, untuk penjemputan ODGJ yang ada di masyarakat itu ada. Yang pertama itu kita harus mendapat laporan dulu dari puskesmas tempat ya, karena ODGJ itu kan orang sakit ya, sakit walaupun fisiknya sehat, tapi kan jiwanya yang sakit. Nah, yang mengetahui beliau itu sakit ODGJ atau tidak kan dokter. Nanti setelah itu baru teruskan kita. Nanti akan kami jemput dengan KDO kita. Kalau memang Satpol PP tidak bisa, ya kita baru kita jemput, kita bawa rujuk ke panti atau ke rumah sakit terdekat. Sebenarnya kan untuk pendidikan khususnya itu kita nggak ada ya untuk. Nah, jadi kita secara persuasi, pendekatan, juga empati sama beliau supaya beliau itu bisa kita bawa dengan tenang gitu, tidak agresif. Kalau memang beliau agresif ya kita sedikit ada tenaga lah, kita minta izin dulu sama orang tuanya, boleh nggak kalau kita bawa sedikit pakai tenaga gitu. Kalau di jalan kan kita pendekatan dulu, kita tidak turun dari mobil kalau kita angkat kita tarik kan enggak. Nah, kita dulu pendekatan dulu, kita tanya-tanya dulu. Kalau memang beliau nyambung, beliau bisa diajak berbicara, berarti kan beliau hanya orang terlantar aja. Kelamaan di jalan, lama-lama kan juga orang juga stres. Untuk patroli kita tiap hari mas, tiap hari kita mulai masuk kan jam 7 sampai pukul 7 malam. Jadi mulai patrolinya ya jam-jam biasanya kalau masih banyak orang apa itu pengamen, terus anak-anak
anak-anak jalanan lah. Senin sama Minggu kita full, ya kita full, kita liburnya tidak nentu.